Ada 7 tanda yang sangat mengejutkan bahwa Anda makan terlalu banyak gula. Saya pikir kebanyakan orang tahu tanda-tanda klasik makan terlalu banyak gula, yaitu kelelahan, kabut otak, lemak perut, ngidam karbohidrat, dan gigi berlubang. Namun, saya perlu meluruskan apa sebenarnya gula itu dan perbedaan antara gula dan karbohidrat. Karena ada banyak kebingungan di area karbohidrat kompleks atau karbohidrat sederhana atau gula sederhana, seperti kabur bagi banyak orang. Karbohidrat terdiri dari 3 hal: gula, serat, dan pati. Namun pati adalah gula tersembunyi yang tidak dibicarakan orang. Sekarang, tentu Anda punya pati dalam sayuran, tetapi Anda juga punya pati dalam benda-benda seperti yang ini atau yang ini. Jadi, apa sebenarnya pati itu? Pati adalah gula. Baik, itu hanyalah sekumpulan gula yang saling terikat. Karena itu, kata yang digunakan untuk menggambarkannya adalah poli, yang berarti banyak, dan sakarida, yang berarti gula. Jadi saat Anda makan pati, sebenarnya Anda sedang makan gula. Oke? Dan ketika kita berbicara tentang pati di toko kelontong, yang kita maksud adalah bahan seperti ini. Pati bubuk. Kita tidak sedang membicarakan kentang atau sayuran. Kita membicarakan makanan ultra olahan, pati penghasil kalori. Dan pati ini akan melonjakkan gula darah Anda jauh lebih tinggi daripada gula meja itu sendiri. Pada indeks glikemik, gula pasir nilainya 65, glukosa nilainya 100. Namun ada pati seperti maltodextrin yang bisa mencapai sekitar 185. Itu lonjakan yang sangat tinggi. Dan bukan hanya maltodextrin. Ada juga pati makanan termodifikasi dan pati jagung termodifikasi. Dan ini cukup masuk akal karena Anda bisa membuat pati dari jagung, membuat minyak biji dari jagung, dan membuat gula seperti sirup glukosa atau sirup jagung dari jagung. Anda bisa membeli 1 metrik ton jagung seharga $198. Sekarang, dari investasi itu, berapa banyak kotak cornflakes yang bisa Anda buat? Dan cornflakes sebagian besar terbuat dari jagung, dan Anda bisa membelinya di Walmart sekitar $4 per kotak. Jadi, $200 jagung akan berubah menjadi 3,636 kotak cornflakes, memberi Anda keuntungan $14.500. Itu margin laba 7,650%. Sekarang, investasi apa lagi yang bisa memberi Anda keuntungan lebih dari 7.000% dari bahan mentah menjadi produk jadi? Bisakah Anda melakukan ini dengan daging? Tidak, daging hanya punya margin sekitar 30%. Jadi, entah bagaimana cornflakes dan Cheerios dan bahkan minyak nabati tidak diserang sebagai tidak sehat. Mereka dianggap menyehatkan jantung. Tetapi daging, misalnya, dicap sebagai sesuatu yang menyebabkan kanker. Tapi, bagaimanapun, saya menyimpang dari topik. Tetapi, saya pikir penting untuk mengetahui bahwa alasan terbesar makanan ultra olahan, alias junk food, adalah keuntungan yang masif. Baik, sekarang mari kita bahas 7 tanda mengejutkan bahwa Anda makan terlalu banyak gula. Oke, nomor 7 adalah kolagen berkurang. Saat Anda mengonsumsi terlalu banyak gula, Anda akan menghasilkan lebih sedikit kolagen, dan itu akan tampak pada kulit kendur. Kulit lebih berkerut. Orang yang makan lebih banyak gula akan menua lebih cepat. Nomor 6, lidah putih kronis. Jadi, Anda punya lidah putih yang seolah tidak kunjung hilang. Itu adalah bentuk candida, karena Anda makan terlalu banyak gula. Anda memberi makan jamur ini, dan ia terus tumbuh. Saya tidak berpikir Anda bisa menyingkirkan kandida ini tanpa mengeliminasi gula dari diet, karena ia menyukai gula-gula sederhana ini. Dan nomor 5, kita masuk ke masalah sinus kronis. Sebagian besar masalah sinus kronis disebabkan oleh jamur bernama Aspergillus. Mikroba itu juga memakan gula. Jadi sekali lagi, saya tidak berpikir Anda akan bisa menyingkirkan infeksi sinus kronis, kecuali Anda benar-benar menyingkirkan gula, karena ia terus hidup dari gula yang Anda konsumsi. Baik, nomor 4, gusi merah atau merah muda. Anda menyikat gigi dan melihat sedikit warna merah muda di sikat gigi. Itu adalah versi sangat ringan dari skorbut, di mana Anda mengalami kekurangan vitamin C. Jadi ketika Anda makan gula, Anda memblokir vitamin C, dan salah satu tempat yang terlihat adalah pada gusi Anda. Baik, nomor 3 adalah testosteron rendah. Benar, gula akan menurunkan testosteron. Itu dapat menyebabkan disfungsi ereksi, penurunan libido,
dan juga kesulitan membangun otot, karena testosteron terlibat di dalamnya. Nomor 2, kerentanan terhadap infeksi. Benar, terlalu banyak gula akan melemahkan sistem kekebalan hingga Anda lebih rentan terhadap infeksi. Dan tanda nomor 1 bahwa Anda makan terlalu banyak gula, dan ini sebenarnya sangat mengejutkan, adalah tingginya kadar adrenalin. Terlalu banyak gula merusak kemampuan sel untuk membuat energi di mitokondria, dan cara tubuh mengompensasinya adalah dengan meningkatkan adrenalin, bukan hanya untuk energi, tetapi juga untuk membantu memobilisasi glukosa dan membuat glukosa baru sebagai bahan bakar. Itu disebut gluconeogenesis. Adrenalin tinggi bukan berasal dari stres mental. Itu berasal dari stres fisik, atau stres yang terjadi di sel-sel Anda karena Anda tidak mampu membuat cukup energi. Dan inilah sebabnya Anda mungkin memperhatikan saat lelah Anda memiliki banyak energi gugup, gelisah. Itulah gejala besar kerusakan mitokondria dan rendahnya vitamin B1 karena mesinnya rusak, dan vitamin B1 adalah busi untuk membantu mengaktifkannya. Dan semakin banyak gula atau pati, semakin besar kebutuhan akan B1, dan itu semacam memadamkan api, sehingga kini Anda mendapatkan energi gugup atau penumpukan asam laktat. Jadi, ini mengarah ke insomnia, sindrom kaki gelisah, dan juga adrenalin akan memengaruhi pencernaan Anda serta meningkatkan pembekuan di tubuh, serangan jantung, dan stroke. Sekarang, karena saya menyebut kalori makanan ultra olahan. Jika Anda belum menonton video tentang maltodextrin ini, Anda harus menontonnya. Saya menaruhnya di sini.